Hai semua, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama video Mimin nih. Di video ini, Mimin mau bahas alur film yang bisa membangkitkan hormon adrenalin di dalam tubuh kalian menjadi bergejolak. Judul filmnya adalah I Saw the Devil. Bercerita tentang pembalasan dendam seorang pria pada pembunuh yang menghabisi tunangannya secara brutal. Film ini dirilis tahun 2010 lalu dan merupakan salah satu film thriller horor terbaik di Korea kala itu. Terbukti setelah mereka mendapatkan beberapa penghargaan dari berbagai kategori. Setiap adegan dalam film ini dikemas dengan apik. Banyak adegan bacok-membacok yang terlihat realistik. Ditambah akting para aktor yang begitu mendalami perannya. Gak pakai lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. 문 열어주지 말고 그냥 견인차게 내려가, 알았지? Malam itu, saat salju turun, seorang wanita baru pulang dari gereja. Mengendarai mobilnya seorang diri. Di tengah perjalanan, ban mobilnya kempes. Wanita itu bernama Juyeon. 좀 봐줄게요. Sambil menunggu mobil derek tiba, Juyeon berbincang di telepon dengan laki-laki yang merupakan tunangannya. Ia bernama Kim Soo-hyun. 엄마처럼. 아니 경찰을 부르는데. Hari itu merupakan ulang tahun Juyeon. Karena Soo-hyun sedang bertugas, dirinya tidak bisa menemani sang kekasih. Soo-hyun merupakan anggota dari Badan Intelijen Nasional. Di tengah perbincangan mereka berdua, seorang pria paruh baya menawarkan bantuan kepada Juyeon. Namun Juyeon menolak dan memilih untuk tetap menunggu mobil derek. Pria itu kemudian berlalu, tapi tiba-tiba Juyeon dikejutkan oleh pria barusan. Dia memecahkan kaca mobil, menerobos masuk ke dalam mobil dan memukuli Juyeon penuh emosi. Dari sini film pun dimulai. Juyeon yang dibungkus plastik itu ternyata masih hidup. Ia kini berada di tempat penjagalan. Pria itu kemudian memulai aksinya. Dalam keadaan setengah sadar, Juyeon yang sedang hamil meminta belas kasihan, tapi pria itu tidak memperdulikannya. Tubuh Juyeon pun dimutilasi menjadi beberapa bagian. Esoknya, seorang anak laki-laki menemukan potongan telinga milik Juyeon yang terbungkus plastik hitam. Atas penemuan itu, petugas polisi langsung dikerahkan untuk mencari jasad Juyeon. TKP itu dipenuhi petugas dan wartawan. Mereka pun akhirnya menemukan potongan kepala Juyeon. Tunangan dan ayah Juyeon yang merupakan kepala tim detektif kriminal juga terjun ke TKP. Petugas forensik yang tergesa-gesa tak sengaja menjatuhkan potongan kepala itu tepat di depan Soo-hyun. Pemakaman Juyeon sedang berlangsung. Banyak yang merasa kehilangan sosoknya. Dalam keadaan sedih yang teramat pedih, Soo-hyun bersumpah dan berjanji ia akan membalas perbuatan pelakunya dengan memberikan beribu-ribu rasa sakit yang ia alami saat ini. Soo-hyun meminta izin cuti kepada atasannya selama 2 minggu. Ia berencana akan memburu pelakunya. Ia meminta kepada temannya sebuah GPS yang berbentuk kapsul dan dilengkapi dengan mic. Soo-hyun meminta informasi para pelaku yang kini sedang dalam pencarian atas kasus yang serupa kepada ayahnya Juyeon. Satu persatu mereka dihampiri oleh Soo-hyun, tapi dia belum menemukannya. Di sebuah halte, seorang wanita sedang menunggu bus. Karena itu sudah larut, tidak ada bus yang melintas. Pria paruh baya itu mengendarai bus sekolah, menawarkan jasa tumpangan. Wanita itu kemudian menumpang. Di tengah perjalanan, pria itu menghentikan laju busnya, mengeluarkan sebuah pipa. Lalu, dipukullah wanita itu. Pria ini ternyata merupakan pembunuh berantai dengan gelar psikopat. Namanya adalah Jang Kyung-chul. Ia sudah sejak lama menjadi buruan polisi, namun sulit dalam penangkapannya. Karena polisi belum mengetahui bahwa Jang Kyung-chul adalah yang selama ini mereka cari. Tanpa rasa belas kasihan, ia menjaga lagi korbannya. Soo-hyun tiba di rumah orang tuanya Kyung-chul. Dia berpura-pura menjadi petugas asuransi untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan Kyung-chul. Tak butuh waktu lama, ia mendapatkan alamat Kyung-chul yang diberikan oleh anaknya.
Soo-hyun berada di rumah yang tepat. Ia memasuki rumah itu dan menelusurinya. Mendapati ada sebuah tempat jagal di dalamnya. Ia pun menemukan cincin Juyeon yang saat itu terjatuh ke dalam selokan. Akhirnya ia tahu siapa pembunuh berdarah dingin itu. Kyung-chul mengendarai busnya, membawa para pelajar pulang sekolah. Dia tak tahu ternyata bus itu sudah dipasang GPS oleh Soo-hyun. Polisi mulai mencari keberadaan Kyung-chul. Dalam bus itu tinggal seorang siswi lagi. Bukannya diantarkan ke rumahnya, Kyung-chul malah menculik dan membawanya ke sebuah perkebunan. Dia berniat akan mencabuli siswi tersebut. Belum sempat ia menumpahkan hasratnya, Soo-hyun tiba-tiba datang. Dengan perasaan penuh emosi, ia menghajar Kyung-chul hingga tak berdaya dan penuh luka. Saat itu juga Soo-hyun memasukkan pil GPS ke dalam mulut Kyung-chul. Soo-hyun tetap membiarkannya hidup. Kyung-chul pergi meninggalkan busnya. Ia berjalan kaki sendiri. Sebuah taksi berhenti menawarkan tumpangan. Kyung-chul pun menerima tawaran itu. Supir dan penumpang di belakang rupanya merencanakan sesuatu. Tapi sebelum itu terjadi, Kyung-chul dengan cepat mengeluarkan pisau dari sakunya, lalu menusuk mereka berdua dengan aksi barbarnya. Saat Kyung-chul membuka bagasi mobil, ia mendapati ada mayat di dalamnya. Rupanya mereka juga merupakan pembunuh. Semua mayat itu dibuang begitu saja oleh Kyung-chul. Ia mendatangi sebuah klinik untuk mengobati lukanya. Saat bertemu dengan si perawat, timbullah hasrat untuk menyetubuhinya. Saat baru memulai aksinya, Soo-hyun tiba-tiba datang langsung menyerangnya kembali. Soo-hyun benar-benar memperlakukan Kyung-chul dengan tidak manusiawi. Apalagi saat Soo-hyun melukai kakinya Kyung-chul, bikin ngilu yang nonton. Kyung-chul mulai merasa kesal dengan Soo-hyun. Ia mulai mencurigai bahwa Soo-hyun menaruh sesuatu untuk memata-matainya. Dia mencari alat itu di tubuh dan mobilnya, tapi tak menemukan apapun. Akhirnya Kyung-chul meninggalkan mobil taksi itu dan menumpang mobil yang lewat. Scene beralih di sebuah tempat di mana ada seorang pria yang memberi makan anjing dengan daging mentah. Kyung-chul menghampirinya. Ternyata pria itu merupakan komplotannya yang sama-sama psikopat. Mereka sedang menikmati makan malam di meja makan. Ada seorang perempuan yang turut ikut. Pria itu dengan lahap memakan daging mentah yang merupakan daging manusia. Soo-hyun diminta oleh ayah dan adiknya Joyeon untuk segera menghentikan pembalasan dendamnya dan segera menyerahkan Kyung-chul ke polisi. Tapi Soo-hyun tidak mau dan tetap melanjutkan aksinya. Dia membuntuti Kyung-chul sampai ke rumah itu. Dalam istirahatnya, Kyung-chul mulai menyadari bahwa dia sedang diburu oleh anggota keluarga salah satu korbannya. Pria gemuk itu membuka lemari es yang berisi potongan tubuh manusia. Dia menyeret seorang wanita yang ternyata merupakan pemilik rumah itu. Anggota keluarga lain sudah menjadi korban. Hanya dia yang tersisa. Pria gemuk itu bersiap menjagalnya. Sebelum itu, ia memutar musik dulu. Setelah berbalik, wanita itu menghilang. Dengan sedikit kaget dia melihat Soo-hyun sudah berada di situ tanpa terdengar suara. Pria gemuk itu langsung menyerangnya. Tapi Soo-hyun berhasil mematahkan dan menancapkan obeng di atas tangannya. Kemudian mengikat leher dan tangan satunya. Pria itu pun tak berkutik. Saat tangannya akan dipotong, Kyung-chul keluar mulai menembaki Soo-hyun. Soo-hyun bersembunyi. Saat sedang melihat sekitar, dia hendak diserang oleh si wanita dari belakang. Tapi Soo-hyun segera menyadarinya dan memukul wanita itu. Si pria gemuk datang lagi menyerang Soo-hyun. Dengan penuh amarah ia menghabisi pria itu, memukuli kepalanya hingga bocor. Kyung-chul pun berhasil dilumpuhkan juga oleh Soo-hyun.
Esok hari pun tiba. Petugas ambulan dan polisi mendatangi rumah itu, mengevakuasi para psikopat yang sekarat. Polisi yang menangani kasus itu sudah mengetahui kalau Soo-hyun pelaku yang memburu para psikopat. Dia meminta kepada ayah Ju-yeon untuk segera menghentikannya, dan berkata kita tidak perlu menjadi monster untuk melawan monster. Soo-hyun membawa Kyung-chul di mobilnya. Setelah 2 hari tak sadarkan diri di rumah sakit, Soo-hyun tersadar. Ia dijenguk oleh temannya. Kyung-chul rupanya dirawat bersebelahan dengan Soo-hyun. Temannya Soo-hyun membicarakan kapsul GPS yang dipasang dalam tubuh Kyung-chul. Walaupun Kyung-chul diberikan obat yang paling kuat, dia masih tersadar dan mendengar pembicaraan mereka berdua. Kyung-chul melarikan diri. Kini ia tahu di mana GPS itu berada. Dia memasuki sebuah apotek, mengambil obat pencahar di sana. Sambil berbicara kepada Soo-hyun lewat mic yang tertanam pada GPS itu, dia membicarakan Ju-yeon yang sebelum dibunuh, berkata bahwa dirinya sedang hamil. Soo-hyun baru mengetahuinya. Kemudian ia bergegas mengikutinya. Tapi kali ini gagal. GPS-nya sudah dikeluarkan lewat pencernaannya Kyung-chul. Kyung-chul memukuli supir taksi yang sudah selesai buang air, dan memasukkan kapsul itu ke mulutnya. Lalu ia membawa kabur mobilnya menuju rumah ayah Ju-yeon. Kyung-chul berkata kepada polisi bahwa ia akan menyerahkan diri setelah dia melakukan sesuatu. Soo-hyun diberitahu itu oleh temannya, karena temannya sudah menyadap telepon polisi. Soo-hyun kemudian memacu mobilnya ke tempat ayah Ju-yeon. Tapi Kyung-chul sudah lebih dulu datang, secara brutal menyerang ayahnya yang sudah tua itu. Adiknya Ju-yeon pulang. Seketika dirinya langsung diserang. Soo-hyun terlambat datang. Ayahnya Ju-yeon sudah diselimuti luka, tapi dia masih dalam kondisi hidup. Namun naas adiknya Ju-yeon harus tewas, dan itu membuat Soo-hyun menjadi sangat marah. Para polisi sedang menunggu kedatangan Kyung-chul, yang katanya akan menyerahkan diri. Tapi hal itu digagalkan oleh Soo-hyun. Dia menyeret Kyung-chul menggunakan mobilnya. Tibalah mereka di tempat yang biasa Kyung-chul gunakan untuk menjagal korbannya. Kyung-chul ditempatkan tepat di bawah alat yang biasa ia memenggal kepala manusia, dengan kaki dan tangan diikat, dan wajah penuh dengan darah. Soo-hyun sangat ingin melihat Kyung-chul merasakan rasa kesakitan dan ketakutan. Namun ternyata Kyung-chul sudah tidak memilikinya. Sifat psikonya sudah mendarah daging dalam dirinya. Soo-hyun kemudian meninggalkan Kyung-chul dalam keadaan dirinya menggigit tali yang diikat di pintu masuk, dan terhubung dengan pisau yang tepat berada di atasnya. Apabila ada seseorang yang membuka pintu, sudah dipastikan pisau itu akan terjatuh memotong kepalanya. Sambil berjalan, Soo-hyun masih mendengar rintihan Kyung-chul. Tak lama keluarga Kyung-chul datang. Ayah Kyung-chul membuka paksa pintu itu. Seketika, kepala Kyung-chul terjatuh. Ia akhirnya tewas di depan keluarganya sendiri. Soo-hyun berhasil membalaskan dendamnya, walau itu masih belum setimpal. Dia kemudian menangis, dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.